Banyak dari rekan dosen yang masih menganggap riset itu diburu-buru kayak sprint, tapi yang bener itu maraton panjang yang sering bikin kita tuh ragu sama diri sendiri. Masih kuat gak ya? Di titik inilah banyak dari rekan dosen yang lama-lama berhenti, kehilangan motivasi, atau bahkan sampai stuck berbulan-bulan. Sebenarnya ada cara untuk tetap disiplin, konsisten, dan tetap waras di jalan panjang riset. Untuk ngejawab itu semua, bagi rekan dosen yang baru banget menonton video ini atau yang udah ngikuti channel ini tapi belum support, bisa banget tuh support channel ini dengan cukup subscribe. Gratis nih, dan dijamin nggak akan ketinggalan share informasi menarik lainnya. Oke, daripada kelamaan, kita lanjut ke bagian fondasinya dulu. Strategi membangun disiplin dan konsisten dalam riset. Rekan dosen, truth be told, bukan kemampuan yang bikin riset itu selesai. Kok bisa? Tapi lebih ke konsistennya. Karena pada dasarnya riset itu proses bertahun-tahun yang penuh dengan dinamika, mulai dari revisi berkali-kali, data yang nggak stabil, alat rusak, pendanaan terlambat, sampai ke tekanan publikasi. Nah, di kondisi ini ngebuat rekan dosen tuh jadi sering kehilangan fokus dan motivasi, terutama saat merasa jalan riset tuh udah nggak kelihatan ujungnya. Untuk mengatasi ini semua, dosen perlu banget membuat strategi, bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi rekan dosen ya. Membuat jadwal kerja realistis plus terstruktur. Untuk bagian pertama, bisa nih rekan dosen membuat jadwal kerja, tapi bukan jadwal idealis yang akhirnya bikin burnout ya. Bisa digunain milestone, bulanan, dan tahunan, misalnya, bulan ini selesai sampling, 3 bulan lagi analisis awal, akhir tahun target draft artikel. Membangun rutinitas kerja produktif. Selain itu, penting banget untuk membangun rutinitas kerja yang minim distraksi. Misalnya, jam fokus pagi untuk menganalisis data, jam siang untuk pengajaran, sore untuk literatur, nah sisanya tuh ya disesuaikan lagi. Nah, rutinitas kecil yang stabil akan melindungi riset dari rasa malas dan kehilangan arah. Pengelolaan waktu efektif. Terakhir, rekan dosen wajib untuk terus melatih pengelolaan waktu nih. Ya, karena kembali lagi, riset itu bukan satu-satunya tugas ya. Ada pengajaran, bimbingan mahasiswa, administrasi, dan keluarga. Kuncinya adalah mengenali prioritas dan membuat batas kerja yang jelas, agar energi tidak terkuras tanpa hasil. Tapi kalau soal disiplin, ya udah pasti nggak cukup lah ya rekan dosen. Sementara riset panjang itu ngebawa tekanan mental yang sering nggak terlihat. Perlu adanya proses untuk bisa membiasakan itu semua. Teknik mengelola stres dan tekanan akademik. Rekan dosen boleh banget nih buat percaya atau enggaknya ya. Banyak riset gagal itu bukan karena datanya itu kurang atau jelek, tapi karena faktor stres. Lah, kenapa nih bawa-bawa stres di dalamnya ya? Kan nggak ada hubungannya nih. Ya, itu pasti. Jadi pertanyaan yang bakal muncul nih. Oke, di sini riset akademik itu ngebawa beban mental yang berat, mulai dari tuntutan publikasi, deadline hibah, tekanan dari institusi, ekspektasi pribadi yang berlebih. Karena itu dosen perlu banget nih punya kemampuan untuk merawat diri sama kuatnya dengan merawat risetnya. Ada beberapa teknik yang bisa rekan dosen sesuaikan dan mungkin bisa jadi cara yang efektif untuk diterapkan seterusnya. Relaksasi dan mindfulness. Teknik pertama ini sangat efektif karena menata napas, menyadari emosi dan menenangkan pikiran sebelum tenggelam dalam data. Mindfulness juga membantu rekan dosen untuk mengembalikan fokus dan rasa ingin tahu yang mungkin aja hilang karena tekanan. Keseimbangan hidup. Teknik kedua, ngebangun keseimbangan, bukan timbangan ya rekan dosen. Dosen tetap manusia. Ya, jadi perlu keluarga, hobi, istirahat, dan waktu buat recharge energi. Karena riset jangka panjang nggak bisa disesuaikan dengan pola kerja yang menyiksa. Dukungan sosial dan mentoring. Bagian terakhir ini udah pasti sangat dibutuhkan ya rekan dosen. Ini jadi penyelamat, karena kalau semua itu dipendam sendiri bisa meledak. Jadi perlu adanya orang lain untuk bisa sekedar mengedarkan curhat, diskusi, dan mendapatkan perspektif baru dari kolega atau mentor yang bisa ngebuka jalan keluar dari kebuntuan riset. Karena setiap tantangan dalam riset sebenarnya itu ada peluang baru untuk inovasi. Jadi penting banget untuk terus menjaga, baik internal dari dalam diri dan eksternal. Setelah kita bisa mengelola stres dan tekanan, langkah berikutnya ya ngejaga semangat biar nggak kependam. Gimana caranya? Motivasi dengan tujuan jelas dan evaluasi berkala. Kalau tujuan dari rekan dosen itu buat kabur, ya otomatis motivasinya juga bakal ikut hilang. Sementara motivasi dalam riset nggak bakal muncul tiba-tiba kayak notif gadget ya. Part ini diciptakan lewat tujuan yang udah emang jelas nih. Jadi nggak bisa sembarangan muncul tanpa arah yang belum jelas. Karena itu rekan dosen bisa gunain metode SMART goal. Spesifik, riset pada topik yang sangat terdefinisi, measurable, jelas indikator keberhasilannya, achievable, realistis sesuai sumber daya, relevan, ada kontribusi nyata, dan time bound, punya batas waktu yang tegas. Setelah tujuannya udah ditetapkan ini, penting buat ngerayain capaian walaupun ya cuman kecil ya rekan dosen. Contoh, bisa menyelesaikan bab metodologi, menemukan pola data yang menarik, diterima konferensi, ya kelihatannya itu sepele atau bahkan nggak perlu ya. Tapi ini justru ngasih energi besar. Kemudian, baru lakukan evaluasi secara berkala lewat laporan kemajuan riset. Bisa dalam bentuk bulanan atau triwulanan. Evaluasi ini fungsinya buat refleksi, atur ulang revisi strategi, dan ngelihat udah seberapa jauh nih progres yang udah kita capai. Dengan cara ini otomatis motivasi nggak cuma dijaga, tapi lambat laun bakal kuat sendiri nih. Ketika tujuan jelas, stres terkendali, dan konsisten terjaga, riset yang besar pun bisa menemukan jalannya sendiri. Jangan berhenti, jangan menyerah, tetap semangat, karena setiap progres atau proses ini pasti rekan dosen akan menikmati hasilnya nanti. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.